Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini konteks besar kita adalah setiap orang melakukan komunikasi, tetapi sedikit yang terkoneksi. Dan bagaimana kita menjadi seorang konektor. Konektor selalu menciptakan satu pengalaman yang tidak terlupakan. Atau konektor bukanlah seorang komunikator yang membosankan. Di segmen sebelumnya, John C. Maxwell mengakui bahwa dirinya adalah seorang komunikator yang membosankan. Dan saat ini kita lanjutkan. Maksudnya membosankan di awal karirnya. John dan juga saudara-saudarinya seringkali merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak John, yaitu mereka semua mengalami namanya kebosanan. Terlalu sering para pengkhotbah, para pembicara atau yang berpidato yang mereka dengar itu melakukan tepat seperti yang ditentang oleh penulis pidato Ronald Reagan yang paling ternama, yaitu Peggy Noonan. Mereka memberikan apa yang dia sebut dengan pidato bualan. Pidato yang memiliki penahan yang kuat di satu sisi di pembukaan dan penahan yang kuat di sisi lain dan di tengahnya, dan ada bagian empuk di mana semua orang tertidur. Sahabat Mr. Sorchan, kita tidak dapat melakukan seperti itu jika kita menjaga hubungan yang positif dengan pendengar kita. Nah, saat ini bagaimana kita agar kita menjadi menarik? Bagaimana agar kita menjadi menarik sebagai pembicara? Bagaimana kita menjadi menarik? Setelah menyampaikan ribuan pidato dan berkomunikasi selama beberapa dekade, John telah belajar beberapa hal tentang bagaimana menjadi suatu, bagaimana menjadi menarik bagi orang lain dan membuat komunikasi menjadi suatu pengalaman yang dinikmati setiap orang. John akan mempresentasikan kepada yang terbaik yang udah dia pelajari. Saat dia bekerja dengan seseorang, memimpin sebuah kelompok, berbicara kepada pendengar. Sementara kita bersiap untuk berkomunikasi, tidak peduli entah kepada seseorang, 100 orang, atau 1000 orang, berusaha melakukan sebanyak mungkin ketujuh hal. Kita akan pelajari ketujuh hal. Yang pertama adalah bertanggung jawablah atas pendengar kita. Bertanggung jawablah atas pendengar kita. John seringkali mendengar para presenter berbicara tentang pendengar yang buruk. Biasanya mereka merujuk kepada orang-orang yang tidak menanggapi pidato mereka dengan baik. John berpikir mereka salah. Secara umum tidak ada pendengar yang buruk, hanya ada pembicara yang buruk. Jika pendengar tertidur, seseorang perlu pergi ke mimbar dan membangunkan pembicaranya. Buku Brand Wilson yang berjudul Executive Speeches berisi nasihat tentang penyampaian pidato dari 51 CEO. Seorang eksekutif menulis gini: konstitusi menjamin kebebasan berbicara, tetapi itu tidak menjamin para pendengar. Bahkan
jika Anda mendapat pendengar, tidak ada jaminan bahwa mereka akan mendengarkan. Jadi, tanggung jawab pertama Anda sebagai seorang pembicara adalah memperoleh dan menjaga perhatian pendengar. Apapun tujuan Anda memiliki kesempatan besar untuk berhasil saat Anda mengetahui bahwa perhatian mereka adalah tanggung jawab Anda sendiri. Para komunikator yang hebat memikul tanggung jawab atas tanggapan orang lain terhadap mereka, bahkan dalam situasi dan kondisi yang sulit. Kita akan lanjutkan bagaimana agar kita menarik sebagai seorang konektor, sebagai seorang komunikator. Salam untuk menjadi seorang konektor. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.